Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, setelah materi kemarin kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia, tadi kita saat ini adalah terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, ada beberapa alasan yang mendasari kenapa pelatihan dan pengembangan ini perlu dilakukan. Ini tentu tidak lain adalah untuk meningkatkan kompetensi daripada sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Dan pada akhirnya apa, dengan meningkatnya kompetensi maka akan meningkatkan juga kinerja individu secara personal di dalam organisasi itu. Nah, apa sih yang menjadi indikator dari kompetensi itu? Misalkan yang akan ditingkatkan dari diadakannya pelatihan dan pengembangan ini, adanya untuk meningkatkan skill, kemudian knowledge-nya atau pengetahuannya, attitude atau perilaku dia di dalam bekerja, dan yang terakhir itu adalah terkait dengan bagaimana ditingkatkan pengalaman dia di dalam melakukan pekerjaan. Keempat inilah yang akan diperkuat kenapa dilakukannya pelatihan dan pengembangan SDM ini. Dan tentu harapan atau output akhirnya adalah akan meningkatkan kinerja dari manajemen dari sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa itu pelatihan dan apa itu pengembangan. Nah, jadi di sini adalah pelatihan itu adalah proses. Nah, dikatakan proses di sini karena memang suatu kegiatan, suatu proses yang dilakukan, yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Nah, jadi pelatihan ini dibutuhkan seperti yang saya katakan tadi untuk meningkatkan skill, kemampuan teknis, kemudian pengetahuan akan suatu pekerjaan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pegawai. Nah, sedangkan pengembangan ini adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual atau knowledge-nya tadi. Kemudian kemampuan dalam pengambilan keputusan atau kemampuan manajerialnya, dan juga kemampuan dalam memperluas jaringan relasi di antara sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Nah, kenapa kedua hal ini diperlukan? Nah, karena memang kedua hal ini merupakan pelatihan dan pengembangan ini dilakukan dengan tujuan yang berbeda. Jadi pelatihan itu dilakukan dengan tujuan apa, dan pengembangan itu dilakukan dengan tujuan seperti apa misalkan. Nah, jadi kita ke pengertian terlebih dahulu. Pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja jangka pendek. Nah, sekali lagi, jadi pelatihan itu untuk meningkatkan kinerja jangka pendek. Jadi misalkan sekarang ini kita ingin meningkatkan produksi pembuatan A misalkan, maka difokuskan pelatihan kepada karyawan-karyawan yang terlibat dalam pembuatan produk A tersebut untuk ditingkatkan kompetensi melalui pelatihannya. Nah, sedangkan kalau pengembangan itu mengacu kepada aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi jangka panjangnya. Karena apa? Perusahaan itu akan mengalami suatu kondisi yang dinamis, kondisi yang tidak statis di dalam menghadapi persaingan bisnis. Nah, sehingga dibutuhkan suatu pengembangan pada masing-masing karyawan untuk menghadapi kondisi persaingan yang terus berkembang. Nah, bagaimana karyawan ini memiliki tingkat kemampuan konseptual, kemampuan manajerial, sampai kepada kemampuan di dalam menjaring suatu relasi. Nah, inilah perbedaannya, di mana pelatihan itu memang untuk jangka pendek, di mana diarahkan untuk kemampuan-kemampuan teknis di dalam melaksanakan suatu pekerjaan, sedangkan kalau pengembangan itu lebih pada jangka panjangnya di dalam menghadapi kondisi dari organisasi yang mengalami perubahan. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan? Yang pertama itu adalah dokumen
dukungan manajemen puncak. Nah, jadi ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh manajemen puncak, misalkan ingin meningkatkan seperti yang saya katakan tadi, untuk meningkatkan kompetensi seluruh karyawan yang ada di dalam organisasi, maka perlu dilakukan suatu pelatihan dan pengembangan misalkan. Kemudian yang kedua adalah komitmen para manajer, nah baik itu spesialis maupun generalis. Nah, ini merupakan manajer pemasaran. Nah, dilihat bagaimana tingkat penjualan. Nah, penjualannya menurun, maka dibutuhkan langkah bagaimana meningkatkan penjualannya lagi, maka perlu dilakukan pelatihan pengembangan terhadap sumber daya manusia yang ada pada tingkat manajemen manajer pemasarannya. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya kemajuan teknologi. Nah, ini kemajuan teknologi ini tidak bisa kita pungkiri, di mana seiring waktu teknologi itu akan semakin berkembang, semakin berubah. Nah, jika ini tidak dipelajari, tidak dilakukan pelatihan terhadap perkembangan teknologi, ini tentu organisasi tersebut akan ketinggalan dari organisasi pesaingnya di dalam menjalankan suatu aktivitas bisnis. Nah, ini dalam menggunakan kemajuan teknologi ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kerja suatu organisasi. Kemudian kompleksitas. Nah, kompleksitas itu bisa dikatakan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan diadakannya pelatihan, karena memang sifat dari pekerjaan yang diberikan organisasi tersebut memang dibutuhkan satu pelatihan pengembangan yang harus dilakukan kepada karyawan. Kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar ini memang ada organisasi-organisasi yang memang menganut setiap karyawan itu harus mampu mengembangkan tingkat kompetensi yang ada pada dirinya. Salah satunya itu adalah dengan mempelajari segala sesuatu yang meningkatkan kompetensinya. Jika perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi SDM lainnya, misalkan adanya perencanaan, kemudian pengembangan, kemudian pengorganisasian. Nah, ini merupakan suatu hal yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Nah, ini merupakan proses-proses pelatihan dan pengembangan. Jadi di slide pada HP ini agak berubah dia. Jadi ini kita ke slide berikutnya, ini sama isinya. Ini merupakan tahap-tahap yang tadi. Nah, yang pertama itu adalah analisis kebutuhan. Nah, misalkan untuk saat ini apa sih yang benar-benar kita butuhkan gitu. Jadi bukan sembarang kita melakukan pelatihan, tetapi ada memang analisis kebutuhan yang memang mendesak, yang mendasari perlu dilakukannya pelatihan. Kemudian penetapan tujuan pelatihan dan pengembangan. Apa sih tujuan dilakukan pelatihan? Nah, itu harus jelas supaya untuk mengukur ketercapaiannya nanti itu bisa diukur gitu. Ada indikator-indikator ketercapaian yang bisa diukur daripada tujuan pelatihan itu, apakah sebelum dan sudah pelatihan itu ada perbedaannya gitu, sehingga tujuan yang sudah dirumuskan dari awal itu bisa menjadi gambaran mengapa pelatihan itu dilaksanakan. Kemudian penyusunan isi program. Nah, kemudian setelah ditetapkan tujuan, kemudian apa sih program-program yang harus kita susun untuk mencapai tujuan itu? Bagaimana program-program yang memang mendasari yang harus dijalankan selama proses pelatihan. Kemudian penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, bagaimana prinsip pembelajaran yang harus diterapkan di dalam pelatihan tersebut, apakah satu arah, dua arah, dan lain sebagainya. Kemudian pemilihan metode pelatihan. Nah, metode pelatihan ini banyak sekali. Ada metode on the job training, ada off the job training. Nah, masing-masing itu memiliki bagian yang sangat luas. On the job training itu banyak mencakup berbagai cara atau metode di bawahnya, begitu juga off the job training. Nah, itu akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian
ada evaluasi pelatihan dan pengembangan. Nah, evaluasi ini merupakan suatu tahap akhir dari suatu proses yang dilakukan selama pelatihan dan pengembangan karyawan. Apakah pelatihan yang dilakukan itu membawa dampak atau tidak? Tentu di dalam evaluasi ini ada indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sebagai jauh mana keberhasilan dari pelatihan yang dilakukan. Apa sih prinsip-prinsip pembelajaran? Nah, seperti yang saya katakan tadi, adanya partisipasi, kemudian ada pengulangan, relevansi, kecepatan transfer, dan umpan balik. Nah, partisipasi ini tentu pelatihan yang dilakukan itu tidak hanya instruktur yang hanya menyampaikan, pemateri yang hanya menyampaikan, ahli-ahli yang hanya menyampaikan, tetapi juga harus adanya timbal balik partisipasi daripada peserta pelatihan, apa yang mereka butuhkan, bagaimana kesulitan yang mereka hadapi. Yang ini merupakan salah satu bentuk partisipasi. Nah, kemudian yang kedua adalah pengulangan. Pengulangan ini dibutuhkan untuk mengingatkan, untuk memperdalam suatu pelatihan yang dilakukan. Nah, biasanya kan kalau sekali itu karyawan atau SDM itu sering lupa ya, dan tidak membekas. Nah, tetapi kalau diulang materinya, jadi bukan diulang tahap yang kedua pelatihan, tetapi pengulangan dari materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah relevansi. Nah, relevansi ini bisa dikatakan sebagai kesesuaian. Jadi apa masalah yang dihadapi, apa kebutuhan, apa urgen yang dialami organisasi saat ini yang memang relevan gitu dengan pelatihan yang dilakukan, materi yang dilakukan, pelatihan yang dilakukan itu sesuai dengan kondisi yang dialami atau yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian kecepatan transfer. Nah, di mana kecepatan transfer ini bagaimana kemampuan peserta pelatihan itu di dalam menerima materi yang disampaikan oleh pemateri, oleh instruktur di dalam melakukan pelatihan. Yang terakhir itu adalah umpan balik. Nah, umpan balik ini bisa sejauh mana pemahaman dan juga tingkat pengetahuan, tingkat kemampuan dari setelah dilakukannya pelatihan tersebut. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa ada banyak sekali macam metode pelatihan dan pengembangan dalam organisasi. Ada metode on the job training dan ada metode off the job training. Nah, seperti namanya on the job training ini, yaitu langsung kepada pekerjaan yang sesungguhnya gitu. Jadi dia seakan-akan melatih, tapi dia seakan-akan mengerjakan satu pekerjaan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi langsung turun kerja. Kemudian ada metode off the job training. Nah, off the job training ini merupakan metode pelatihan yang secara tidak langsung dilakukan yang sesuai atau yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan itu sendiri. Jadi secara tidak langsung. Baik, kita akan bahas satu persatu dari metode pelatihan dan pengembangan ini. Yang pertama itu di sini agak buram karena berubah dari laptop ke HP. Yang pertama adalah pelatihan instruksi kerja. Nah, instruksi kerja ini di mana karyawan itu belajar dengan instruksi-instruksi dari instruktur pekerja. Nah, jadi di sini karyawan SDM yang dilatih akan menerima instruksi secara langsung dari instruktur kerja. Jadi ini merupakan satu metode on the job training. Jadi dia bekerja, ini loh yang harus kamu lakukan, bagaimana ini caranya dan lain sebagainya. Itu merupakan instruksi yang dilakukan oleh instruksi pelatihan khusus yang dilakukan oleh instruktur yang memang dipilih khusus oleh organisasi untuk menginstruksikan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua adalah rotasi jabatan. Nah, ini merupakan metode pelatihan. Jadi karyawan itu berpindah-pindah dari suatu jabatan ke jabatan lainnya. Karena apa? Ini penting untuk membuat karyawan ahli dalam berbagai pekerjaan, sehingga bisa cepat menggantikan karyawan lain jika ada yang cuti, misalkan ada yang absen, diberhentikan ataupun mengundurkan
diri. Nah, ini sangat-sangat penting sebenarnya rotasi jabatan. Kemudian magang dan coaching. Nah, magang ini ketiga hal ini merupakan metode pelatihan on the job training atau langsung kepada pekerjaan yang sesungguhnya gitu. Hanya saja sifatnya atau statusnya masih pelatihan. Nah, magang ini karyawan itu belajar pada karyawan lain yang lebih berpengalaman itu, meskipun bisa juga dikombinasikan dengan pelatihan di luar jam kelas, jam kerja misalkan. Jadi coaching ini mirip dengan magang, tapi coaching ini atau pembimbing ini berusaha memberi contoh gitu untuk ditiru karyawan yang sedang dilatih. Nah, jadi coaching ini juga biasanya dilakukan langsung oleh supervisor atau manajer dari karyawan yang bersangkutan. Nah, jadi bisa dibedakan antara magang dan coachingnya atau coaching. Di sini magang itu dimana karyawan itu belajar pada karyawan lain yang lebih berpengalaman, meskipun bisa dikombinasikan dengan pelatihan di luar jam kerja. Sedangkan coaching ini mirip dengan magang, tetapi ini ada pembimbingnya gitu yang berusaha membimbing, memberi contoh dan sebagainya. Dia hampir mirip. Kemudian kita ke metode pelatihan dan pengembangan yang off the job training. Nah, off the job training ini yang saya katakan tadi, metode pelatihan yang secara tidak langsung, tetapi ini merepresentasikan suatu keadaan kerja yang sesungguhnya. Ada ceramah dan presentasi video. Nah, ceramah ini merupakan mengandalkan komunikasi dibandingkan kita contohkan gini, ceramah yang populer karena relatif murah gitu, yang bisa mengatur bahan belajar untuk disampaikan dengan baik, namun partisipasi, umpan balik, kecepatan transfer dan pengulangannya itu seringkali rendah gitu. Ini ceramah dan presentasi video. Kemudian vestibular training. Nah, vestibular training ini merupakan pelatihan yang menggunakan tiruan dari situasi kerja yang sesungguhnya. Misalkan menggunakan tiruan bank, rumah sakit, hotel dan sebagainya. Ini vestibular training, yaitu tiruan dengan menggunakan situasi kerja yang sesungguhnya. Kemudian kita ke role playing dan behavior modeling. Nah, dalam role playing ini atau bermain peran, role playing, seperti yang dikatakan, role playing ini bermain peran. Jadi seorang karyawan itu mencoba memainkan peran tertentu di dalam organisasi. Misalkan si A menjadi manajer, si B menjadi karyawan. Nah, bagaimana si A ini melakukan atau mengambil kebijakan terhadap si B, misalkan di dalam mengambil suatu kebijakan, itu merupakan bermain peran. Nah, dan bagaimana model perilaku mereka di dalam memainkan peran tersebut. Nah, ini merupakan satu metode yang dilakukan pelatihan dalam pengembangan dalam organisasi secara off the job training. Nah, ada juga metode di bawahnya itu adalah studi kasus. Nah, mungkin kita tidak asing lagi studi kasus, di mana seorang karyawan itu dalam pelatihan itu dihadapkan kepada suatu kasus-kasus tertentu gitu yang nyata, yang real, yang disimulasikan nyata terjadi di dalam lingkungan kerja mereka. Nah, kemudian mereka dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu kasus tersebut di dalam organisasi. Ini merupakan studi kasus. Kemudian simulasi. Nah, simulasi ini biasanya menggunakan mesin canggih yang bisa memunculkan situasi kerja yang nyata. Jadi simulasi ini adanya situasi kerja yang nyata ya. Ini berkaitan dengan penggunaan teknologi canggih yang mensimulasikan kondisi-kondisi yang nyata. Misalkan simulasi pesawat terbang, pelatihan terhadap pilot, misalkan pesawat terbang, kemudian kapal laut, kereta api dan sebagainya. Nah, ada juga simulator yang berupa program komputer yang bisa mensimulasikan strategi-strategi dalam bekerja. Ini simulasi.
Kemudian belajar mandiri dan pembelajaran terprogram. Nah, para karyawan ini bisa mempelajari sendiri pekerjaannya dengan bantuan-bantuan instruksional yang dirancang sedemikian rupa. Nah, ini karyawan itu belajar sendiri pekerjaannya dengan bantuan-bantuan instruksi yang dirancang oleh perusahaan atau organisasi yang melakukan pelatihan. Nah, yang ini biasanya sulit karena suatu kondisi yang memang sulit mengumpulkan suatu karyawan itu di dalam satu tempat. Nah, misalkan kita tahu banyak sekali perusahaan yang memang karyawannya itu tersebar hampir di seluruh Indonesia pada suatu posisi jabatan tertentu. Yang ini diperlukan belajar mandiri dan pembelajaran terprogram. Kemudian ada pelatihan laboratorium. Nah, dalam pelatihan laboratorium ini para karyawan berbagi pengalaman, perasaan, dan persepsi sehingga di sini mereka bisa meningkatkan kemampuan interpersonalnya. Nah, kemudian ada action learning. Nah, action learning ini sekelompok kecil karyawan harus memecahkan sebuah masalah yang nyata yang terjadi dalam organisasi. Kemudian ada permainan bisnis. Nah, permainan bisnis ini metode pelatihan dalam pengembangan yang memungkinkan para peserta untuk mengambil peran-peran, misalkan seperti presiden, kemudian seorang pemasaran, dan lain sebagainya. Ini merupakan permainan bisnis. Jadi dibuat satu konsep yang di mana mereka itu memainkan suatu game bisnis. Nah, di mana di sini mereka bisa dibantu oleh seorang fasilitator yang bisa juga seorang konsultan dari luar atau dari internal organisasi itu sendiri. Kemudian ada opini peserta. Nah, opini peserta ini merupakan beberapa ukuran untuk mengevaluasi. Jadi setelah semua tahap-tahap itu dilalui, ada ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana ketercapaian atau efektivitas dari pelatihan dan pengembangan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah opini peserta. Nah, menanyakan opini para peserta agar memperoleh respon dan saran. Nah, misalkan bagaimana selama pelatihan, misalkan apa yang harus ditingkatkan, kemudian apa yang menarik, apa yang kurang, lain sebagainya. Ini merupakan dipancing respon dari peserta tersebut. Kemudian tingkat pembelajarannya. Jadi mengukur peningkatan kompetensi peserta dengan membandingkan hasil tes sebelumnya dan sesudah pelatihan. Nah, ini tingkat pembelajaran ada pengukuran gitu sebelum dan sesudah pembelajaran atau pelatihan itu dilakukan. Dan ini hampir dilakukan pada semua pelatihan. Nah, bagaimana sebelum dan sesudah pelatihan, misalkan pelatihan yang diadakan oleh OJK. Nah, itu ada pratesnya, ada posttesnya. Jadi sebelum dan sesudahnya itu ada pelatihan. Nah, di sini mereka akan mengetahui bagaimana apakah ada peningkatan sebelum dan sesudah pelatihan itu dilakukan. Kemudian ada perubahan perilaku. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini terkait dengan attitude. Apakah mengevaluasi kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku mereka di tempat kerja. Nah, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan memang untuk mengubah perilaku mereka di tempat kerja, misalkan dengan sering bolos, kemudian datang tepat waktu, kemudian bersosialisasi, kemudian berdiskusi di dalam ruangan yang harus lebih terarah dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu perilaku yang memang ada yang diinginkan, juga ada yang harus dihilangkan. Nah, dengan adanya pelatihan ini, bagaimana perilaku yang tidak diinginkan tersebut berusaha untuk dihilangkan, dan bagaimana perilaku yang hendak ingin ditingkatkan itu terus dipertahankan dan juga terus untuk ditumbuhkan, sehingga ini akan memberikan dampak ke karyawan-karyawan lain, dan juga akan memberikan dampak
terhadap organisasi tentunya. Kemudian ada pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan. Ini mengevaluasi sampai di mana program-program tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan dampak pada kinerja. Seperti yang saya katakan pada awal tadi itu, di mana proses yang kedua, tahap yang kedua itu adalah menetapkan tujuan. Nah, tujuan itu apakah dengan diadakannya pelatihan itu tujuan-tujuan yang telah dirumuskan pada awal tadi itu sudah tercapai atau tidak, dan apakah sudah berdampak terhadap kinerja atau tidak. Kemudian yang terakhir itu adalah benchmarkingnya. Nah, ini merupakan proses memonitor dan mengukur proses-proses internal suatu perusahaan seperti operasi, dan kemudian membandingkan data tersebut dengan informasi dari perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bidang tersebut. Jadi benchmarking ini kalau bisa dikatakan sebagai suatu kita misalkan organisasi A ini merupakan organisasi yang sangat unggul gitu, sehingga banyak organisasi-organisasi yang lain itu yang ingin mengikuti atau meniru dari organisasi A misalkan, dan ini dilakukan suatu perbandingan. Nah, perbandingan inilah yang dilakukan apakah setelah dilakukan pelatihan ini apakah organisasi ini bisa melakukan kinerja dari organisasi yang dilakukan pelatihan ini bisa seperti organisasi A tadi, organisasi yang unggul tadi. Ini merupakan benchmarkingnya. Jadi misalkan Universitas Teknologi Sumbawa, benchmarkingnya itu misalkan UI misalkan yang lebih unggul, itu merupakan benchmarkingnya. Jadi untuk referensi manajemen sumber daya manusia itu banyak sekali, ada bukunya Mundi, kemudian Schuler, kemudian Depis dan lain sebagainya. Ini banyak sekali sebenarnya buku. Jadi diharapkan pada mahasiswa untuk jangan hanya menerima materi dari kami, tetapi lebih aktif dan lebih mencari informasi terkait dengan materi yang kita sampaikan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas kepada mahasiswa semua. Baik, untuk materi kita kali ini kita rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.